Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem hidrogeologi Kars di Gunung Sewu. Sebelumnya perkenalkan saya Naila Zahra Sabrina dengan NIM 111230218 dan di sini ada teman saya yaitu Rizky Tatahta dengan NIM 111230184, lalu Eva Yulita dengan NIM 111230225, Ivana Bilkis dengan NIM 111230228 dan Naila Sari dengan NIM 111230229. Next. Jadi outline pembahasan untuk PPT kali ini yaitu yang pertama adalah karakteristik geologi, yang kedua adalah strategi eksplorasi, yang ketiga adalah tantangan eksplorasi, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu karakteristik geologi. Yang pertama, Gunung Sewu ini terletak di bagian tengah Pulau Jawa bagian selatan. Secara administratif, kawasan Kars Gunung Sewu terletak pada 4 kabupaten, yakni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu juga ada Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kawasan Kars Gunung Sewu memiliki luas sekitar 1.300 km persegi yang membentang sejauh 85 km dari barat ke timur dengan lebar antara 10 km sampai dengan 29 km dari arah utara sampai selatan. Elevasi wilayah mulai dari 0 mdpal pada wilayah pantai selatan Jawa sampai dengan sekitar 512,5 mdpal. Oke, fisiografi. Pada Van Bemmelen selanjutnya itu yaitu fisiografi Gunung Sewu. Kars Gunung Sewu sendiri dibangun oleh batuan induk berupa batuan gamping formasi Wonosari hingga Punung. Batuan gamping ini berusia Neogen, Miosen tengah hingga Pliocene atas. Penyebaran batu gamping itu terbagi menjadi 2 zona utama. Yang pertama batu gamping terumbu, batu gamping berlapis di bagian utara. Total ketebalan seluruh batu gamping di kawasan ini melebihi 650 meter. Batu gamping terumbu di selatan sangat bervariasi. Itu tuh didominasi oleh rootstone, packstone, dan framestone. Ciri khas lainnya adalah struktur biomeral dan lensa abu vulkanik yang menyelip di antara batuan karbonat. Sementara itu, batu gamping berlapis mendominasi wilayah utara, timur laut, dan cekungan Wonosari. Selanjutnya, batuan dasar formasi Wonosari Punung sebagian besar adalah batuan sedimen vulkanoklastik berumur Miosen. Formasi Punung tidak terbentuk di atas kekosongan, melainkan di atas batuan dasar yang lebih tua. Batuan dasar ini didominasi oleh batuan sedimen vulkaniklastik berumur Miosen. Terdapat 5 formasi penyusun batuan dasar ini. Yang pertama yaitu formasi Wuni, didirikan dengan aglomerat dengan batu pasir tufan. Yang kedua formasi Sambipitu, litologinya yaitu batu pasir dan batu lempung. Yang ketiga formasi Semilir, yaitu tef, breksi, batu apung, dan batu lempung. Selanjutnya formasi Ngelanggeran, yaitu batuan vulkanik, aglomerat, tef, dan lava. Dan yang terakhir formasi Nampol, yaitu konglomerat, batu pasir, serpih, dan tef. Selain itu terdapat juga formasi Oyo sebagai batuan dasar non-vulkanik yang terdiri dari tef, konglomerat, dan gamping. Next.
Selanjutnya, formasi Wonosari Punung terangkat pada akhir Pliosen dan awal Pleistosen dan semakin menurun ke arah selatan dengan yang kecil. Formasi Punung mengalami peristiwa pengangkatan pada akhir Pliosen. Akibatnya, formasi batuan ini memiliki kemiringan sekitar 2% menurun ke arah selatan. Bukti dari pengangkatan dan kemiringan ini dapat dilihat secara visual pada dinding tebing setinggi 25 meter hingga 100 meter di sepanjang pantai selatan. Kawasan ini juga mengalami deformasi tektonik akibat kompresi lempeng berarah utara-selatan. Deformasi ini menghasilkan struktur geologis seperti kekar, patahan dengan arah barat laut, tenggara, dan barat laut barat daya. Zona dengan struktur geologi paling kompleks berada di sepanjang batas utara kawasan Kars Gunung Sewu. Selanjutnya yakni strategi eksplorasi di daerah Gunung Sewu. Nah, kawasan Kars Gunung Sewu di Kabupaten Gunung Kidul serta di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu khususnya yang di Gunung Kidul itu hanya terletak di bagian selatan dan timur Kabupaten Gunung Kidul. Namun, air tanah pada kawasan Kars yang di Gunung Kidul ini telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sumber daya air tanah itu merupakan sistem hidrologi utama yang sangat potensial di kawasan Kars Gunung Sewu. Dan ketersediaan air yang layak di daerah kering seperti Gunung Kidul ini tuh merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari potensi akan sumber air. Nah, menurut Sir McDonald and Partners tahun 1979 yang melakukan penelitian mendapatkan bahwa adanya 266 saluran bawah tanah yang sudah dipetakan dan 42 saluran yang berpotensi akan sumber air. Nah, dari berbagai sumber air yang ada inilah Gua Birbin dan Gua Seropan merupakan salah satu gua yang sudah dimanfaatkan dengan cara membuat bendungan dan dipompa lalu kemudian didistribusikan ke sebagian daerah Gunung Kidul. Nah, selanjutnya yakni pada eksplorasi air tanah, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, yakni sebelum kita melakukan eksplorasi air tanah, hendaknya kita melakukan analisis geomorfologi terlebih dahulu. Nah, fungsinya untuk apa? Analisis geomorfologi ini tuh bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasikan bentuk lahan yang ada di kars tersebut, seperti bentuk lahan dolina, polce, ufala, ponor, dan sungai bawah tanah, yang mana bentuk lahan tersebut itu merupakan tempat mengalirnya air tanah atau sebagai tempat tampungan air tanah tersebut. Kemudian yang kedua yakni mengidentifikasi zona jenuh air dengan menggunakan metode geofisika berupa metode geolistrik ataupun ground penetration radar atau GPR. Kemudian yang ketiga yakni melakukan pemetaan daerah imbuhan atau recharge energi dan menghubungkan sistem aliran antara ponor dengan mata air sehingga dapat ditentukan zona konservasi dan perlindungan setelah melakukan eksplorasi nantinya. Kemudian yang keempat, melakukan uji pemboran dan uji lab untuk menganalisis kualitas air yang layak dikonsumsi. Karena
Karena menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis hidrokemograf air tanah Kars di Kabupaten Gunung Kidul, itu didapatkan penelitian bahwa variasi kimia air tanah pada sungai bawah tanah Bribin pada musim kemarau dan musim penghujan itu berbeda. Pada musim penghujan itu konsentrasi zat terlarut kalsium atau Ca2+ dan bikarbonat di daerah imbuhan, hulu, hilir, dan bocoran itu mengalami penurunan yang berbanding terbalik dengan besarnya debit aliran. Begitu pula dengan nilai DHL-nya. Pada musim kemarau, penurunan debit aliran menyebabkan terjadinya peningkatan nilai DHL dan konsentrasi zat terlarut kalsium dan bikarbonat pada sungai bawah tanah Bribin juga mengalami peningkatan. Kemudian yang kelima, baru kita melakukan pemboran air tanah di titik-titik yang sudah dipetakan dan memiliki potensi akan adanya air tanah tersebut. Dan yang keenam yakni melakukan pemetaan kembali. Setelah dilakukan eksplorasi, kita melakukan pemetaan kembali mengenai daerah-daerah yang rentan tentang air tanah menggunakan metode COP untuk perlindungan sumber daya dan untuk melakukan konservasi serta perlindungan lebih lanjut. Selanjutnya, tantangan eksplorasi. Tantangan eksplorasi kondisi hidrologi di daerah Kars dapat dikatakan unik dan mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi air tanah di kawasan lain. Keunikan ini lebih disebabkan karena proses pembentukan geomorfologi bawah permukaan Kars yang didominasi oleh proses pelarutan atau solusional. Hal ini mengakibatkan minimnya aliran permukaan dan lebih berkembangnya sistem aliran bawah permukaan berupa lorong-lorong dan sungai bawah tanah. Lorong-lorong dan sungai bawah tanah ini secara hidrogeologis dikenal sebagai porositas sekunder. Sementara oleh Gillison pada tahun 1996 disebut porositas lorong yang terjadi karena proses pelarutan atau dissolution pada batuan karbonat. Menurut Apello dan Posma pada tahun 1993, terdapat 3 fase yang berkaitan dengan proses ini, yaitu yang pertama, kondisi air tidak jenuh atau undersaturated sehingga masih mampu melarutkan mineral batuan. Yang kedua, kondisi seimbang atau equilibrium, proses pelarutan sudah berhenti. Dan yang ketiga, kondisi air sudah jenuh atau supersaturated, terjadi proses pengendapan atau precipitation. Meskipun kawasan Kars memiliki potensi air tanah yang besar, di sisi yang lain kawasan Kars memiliki karakteristik akuifer yang paling rentan terhadap pencemaran dibandingkan dengan akuifer non-Kars. Perkembangan atau pelebaran retakan, bidang perlapisan, dan lorong konduit akibat proses pelarutan yang berlangsung intensif menyebabkan bahan pencemar dapat masuk dengan cepat ke dalam sistem akuifer kawasan Kars. Lorong pelarutan seperti sinkhole, ponor, atau swalet, dan jendela Kars adalah lorong berukuran besar yang menjadi jalan masuknya bahan pencemar dengan sangat cepat tanpa proses penyaringan secara alamiah. Akuifer Kars adalah lapisan batuan karbonat yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup dengan spesifikasi kondisi sistem aliran bawah permukaan tersendiri. Akuifer Kars memiliki sifat hidrogeologi yang kompleks jika dibandingkan dengan akuifer di kawasan lain. Akuifer Kars yang memiliki derajat karstifikan air yang rendah dan sistem pelepasan air yang cepat.
Sebaliknya, ada aquifer karst yang memiliki derajat karstifikasi rendah akan memiliki sistem pelepasan simpanan air yang perlahan. Kapasitas simpanan aquifer yang tinggi, serta memiliki aliran diffus, menurut Aji dan kawan-kawan pada tahun 2014. Tipe aquifer karst sama seperti daerah non-karst yang dibedakan menjadi 3, yaitu aquifer tertekan, aquifer bebas, dan aquifer menggantung, menurut Ford dan William pada tahun 2007. Lalu untuk metode attribute sinks-nya ini dikembangkan oleh Plan et al. Pada tahun 2003 dari Department of Geological Science University of Vienna, Austria, yang menjelaskan bahwa morfologi dan karakteristik proses infiltrasi sangat penting dalam rangka mengkaji kerentanan air bawah tanah karst. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa cekungan karst atau sink pada gambar 3, gambar di samping ini, merupakan salah satu ciri geomorfologi karst yang harus paling sering diperhatikan ketika melakukan kajian kerentanan aquifer karst karena beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, air hujan yang jatuh akan mengumpul pada cekungan karst yang secara langsung masuk ke sistem konduit melalui ponor. Yang kedua, pada cekungan karst atau sink, maka bahan pencemar tidak disaring melalui zona tanah dan akan masuk ke sistem drainase bawah tanah secara cepat tanpa proses pemurnian kembali atau purification. Yang selanjutnya, tiap-tiap sink memiliki daerah tangkapan yang sebanding dengan jumlah air yang akan masuk ke dalam tanah. Dan yang terakhir, topografi zona air bawah permukaan pada zona epikarst akan selaras dengan topografi permukaannya. Dengan karst Gunung Sewu, daerah yang unik karena memiliki topografi karst. Topografi yaitu bentukan bentang alam khas pada batuan karbonat atau gamping akibat proses tektonik yang dilanjutkan oleh adanya pelarutan dan terbentuk celah tempat air mengalir, menurut Sir McDonald tahun 1982. Sumber air yang berada di dalam tanah yang berupa gua-gua atau sungai-sungai bawah tanah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam penyediaan air di permukaan, seperti di wilayah Pawon Sari, yaitu Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari. Eksplorasi air tanah di karst Gunung Sewu menghadapi kesulitan besar karena struktur akuifernya yang tidak seragam dan berkembang secara tidak merata. Air tidak tersimpan dalam pori batuan seperti akuifer sedimen, melainkan mengalir melalui rekahan, lorong, dan rongga yang terbentuk akibat proses pelarutan batu gamping. Akibatnya, keberadaan sumber air tidak dapat diprediksi hanya dari morfologi permukaan atau kedalaman pengeboran. Beberapa lokasi pengeboran dapat gagal walaupun berada pada zona yang secara visual tampak potensial, karena tidak memotong jalur aliran utama bawah tanah, menurut Aji Miski tahun 2016. Selanjutnya, sistem aliran yang cepat dalam aquifer karst menyebabkan air tanah sangat rentan terhadap pencemaran. Air hujan dan limbah permukaan dapat langsung masuk ke dalam sistem bawah tanah melalui dolina, ponor, dan retakan tanpa mengalami penyaringan alami yang cukup. Penelitian di sungai bawah tanah Seropan dan mata air Selonjono menunjukkan bahwa aktivitas pertanian, pemukiman, dan peternakan berkontribusi pada peningkatan kandungan kimia tertentu yang berbahaya bagi kualitas air. Selain itu, sifat agresif air tanah terhadap batuan dan pipa instalasi mempercepat pelapukan dan berpotensi menurunkan efisiensi jaringan penyediaan air, menurut Haryono et al. 2012. Air tanah di kawasan karst Gunung Sewu menunjukkan fluktuasi debit yang sangat tajam antara musim hujan dan kemarau. Debit mata air meningkat secara drastis saat hujan, namun turun cepat pada periode kering karena kemampuan penyimpanan akuifer yang terbatas. Hal ini menunjukkan dominasi sistem aliran cepat dan lemahnya cadangan air jangka panjang. Eksplorasi menjadi beresiko karena sumber air yang tampak melimpah tidak selalu menjamin keberlanjutan pasokan dalam jangka panjang.
menurut Udin et al. 2022. Eksplorasi air tanah di Gunung Sewu tidak dapat dilepaskan dari persoalan konservasi. Kars merupakan sistem geologi yang rapuh dan apabila mengalami kerusakan, pemulihannya berlangsung sangat lambat. Penambangan, perubahan tata guna lahan, dan eksploitasi berlebihan berpotensi merusak sistem aliran bawah tanah dan mengurangi kualitas serta kuantitas air tanah. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya air pendekatan berbasis geokonservasi. Mengenai studi kasus. Jadi, studi kasus ini terdapat di eksplorasi dan penemuan air tanah di Desa Gebengharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Desa Gebengharjo merupakan salah satu daerah di Gunung Sewu yang terkenal paling kering. Selama puluhan tahun, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau. Sumber air andalan hanya terletak pada luweng atau sumur alam yang dalam, yang kedalamannya bisa mencapai 50 hingga 100 meter. Untuk mengambil air, warga harus menuruni tali dan tangga yang berbahaya. Pemerintah setempat berupaya mencari solusi dengan mengeksplorasi potensi air tanah dalam yang lebih mudah untuk diakses. Oke, studi kasus. Di sini yang pertama adalah analisis penginderaan jauh dan mengidentifikasi adanya sesar Gebengharjo, sebuah struktur geologi regional yang besar. Sesar ini dicirikan oleh adanya lembah memanjang atau struktural valley dan rangkaian dolin yang sejajar. Dalam hidrogeologi Kars, sesar besar seperti ini sering menjadi jalur bebas bagi air untuk melarutkan batuan dan membentuk sistem aliran bawah tanah utama. Daerah ini diprioritaskan untuk investigasi lebih lanjut. Yang kedua, metode geolistrik. Metode geolistrik ini menghasilkan pemodelan dua dimensi yang menunjukkan adanya anomali low resistivity. Dalam konteks Kars, anomali rendah ini tidak selalu diartikan sebagai rongga, tetapi lebih sebagai zona saturasi atau jenuh air atau zona pelapukan batu gamping yang terisi air dan lempung. Anomali ini diinterpretasikan sebagai tubuh akuifer yang potensial. Yang ketiga, pemboran dilakukan hingga kedalaman lebih dari 100 meter. Pada kedalaman tertentu, alat bor akan mengalami jantung atau loss of circulation, di mana lumpur bor hilir secara tiba-tiba masuk ke dalam rekahan atau rongga besar. Itu merupakan pertanda bagus bahwa bor telah menemukan konduit air tanah.
Yang keempat, sumur bor tersebut berhasil menembus akuifer produktif dengan debit yang cukup besar, bisa mencapai puluhan liter per detik. Air yang keluar jernih dan berkelanjutan bahkan di musim kemarau. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Kars Gunung Sewu adalah kawasan luas di selatan Jawa dengan topografi khas kars yang terbentuk dari pengangkatan sejak umur Pliocene akhir. Kawasan ini merupakan bagian dari Pegunungan Selatan dan dipisahkan dari Pegunungan Vulkanoklastik Baturagung oleh Cekungan Wonosari, Baturetno. Tersusun oleh batu gamping neogen dengan tebal lebih dari 600 meter yang mencakup gamping terumbu di selatan dan gamping berlapis di utara. Batuan dasar terdiri dari berbagai formasi vulkanoklastik dan sedimen yang dipengaruhi struktur tektonik kompresi N, S, sehingga membentuk kekar dan patahan. Eksplorasi air tanah dilakukan melalui analisis geomorfologi, geofisika, pemetaan recharge discharge, pemboran, dan analisis kualitas air. Akuifer kars sangat tidak seragam, sehingga jalur aliran bawah tanah sulit diprediksi dan pengukuran sering gagal. Air tanah sangat rentan tercemar karena aliran cepat memungkinkan limbah masuk tanpa filtrasi alami. Dan yang ke-8, debit air berfluktuasi ekstrim antara musim hujan dan kemarau akibat kapasitas penyimpanan akuifer yang rendah. Yang ke-9, sistem kars sangat rapuh sehingga pemanfaatan air tanah harus disertai upaya geokonservasi untuk menjaga keberlanjutan. Oke, berikut daftar pustaka yang kami cantumkan di dalam link drive. Mungkin Naila bisa membuka link drive-nya. The karst landscape is located throughout southeast Minnesota. Over thousands of years, carbonate bedrock, also called limestone, is eroded away by slightly acidic water in rain and soil, creating karst features. Karst features include enlarged fractures, sinkholes, caves, springs, and disappearing streams.
A thin layer of topsoil allows water to easily soak into the underlying bedrock. Once in bedrock, water moves quickly to shallow drinking water wells, springs, and streams. Although some rain and melting snow moves from the surface to groundwater through sinkholes, most soaks into the ground across the entire land surface. The distinction between groundwater and surface water is not always clear. Groundwater may emerge as a spring, flow a short distance in a stream, and then disappear. This same water could then re-emerge within hours or days, farther downstream again as surface water. Layers of shale are less permeable than limestone and hinder the downward movement of water. Instead, water travels sideways, following the easiest path across the shale. In areas of the landscape where the shale has been removed by streams or erosion, younger local groundwater from above the shale mixes with older and deeper regionally sourced groundwater. Younger water is often from aquifers located above shale layers and can be just days to decades old. Older water is typically contained deeper in the glacial till and bedrock layers and can be decades to centuries old. In many cases, drinking water is a mixture of both younger and older water,